Para bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Baitul Jamil, para calon-calon ahli surga, amin. Yang dirahmati Allah, dan para santriwan santriwati dari Pondok Pesantren Nurul Ihsan, calon-calon pemimpin masa depan, amin. Yang diberkakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang, menuntun kita, meringankan langkah kita, sehingga dari sekian banyak orang yang ada di sekitar masjid ini, kita bisa hadir di masjid ini bukan semata-mata kemauan kita, tapi ini semua adalah karena rahmat Allah, karena taufik hidayah Allah. Semoga amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal kita ini termasuk amalan yang nantinya di hari kiamat menjadi salah satu tameng, payung yang akan menutupi panasnya matahari yang dekatnya 1 mil dari kepala kita. Di antara 7 golongan manusia di hari kiamat yang tidak akan merasakan panasnya matahari adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya itu terkoneksi dengan masjid. Orang-orang yang hatinya cinta dengan masjid, sehingga nggak nyaman, nggak enak kalau nggak ke masjid sholatnya. Ya, ada perasaan bersalah, perasaan berdosa ketika dia sholat di rumah karena sudah meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan Masjid Baitul Jamil ini, setiap lantai yang pernah kita sujud, setiap air yang pernah kita pakai untuk wudhu, mudah-mudahan bersaksi di hari kiamat bahwa kita pernah sujud di sini menyembah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini yang datang banyak, alhamdulillah. Ini hampir gak muat nih masjidnya. Bu, Ibu, banyak jamaahnya di belakang. Nah, itu ada jamaah impor ya, ada jamaah impor. Sengaja saya bawa. Saya ngajaknya 20, yang datang 30. Yes. Masya Allah ya, berkah insya Allah ya. Ya baik. Pagi hari ini kajian kitab At-Tazkirah. Kitab ini ya, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, dimana kitab ini membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan, ya, kehidupan setelah kematian. Ya. Dan kita bahas pagi hari ini temanya tentang dahsyatnya sakaratul maut. Al-Quran itu berbicara masalah maut sampai 70 kali. Di Allah itu mengulang-ulang ayat tentang kematian sampai 70 kali. Supaya manusia itu sadar bahwa dia suka atau nggak suka, cepat atau lambat, dia pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu dalam agama kita bukan akhir kehidupan. Jangan dikira kalau orang itu mati, tamat riwayatnya. Tidak. Justru kebalikannya. Kematian itu adalah awal kehidupan. Jadi kalau orang itu mati, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya dia memasuki babak baru kehidupan. Itulah pintu pertama, gerbang pertama menuju kehidupan abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Itulah kematian. Maka apabila ketika dia meninggal bahagia, tersenyum, meninggalnya itu dalam keadaan diridhoi sama Allah, meninggalnya itu husnul khotimah,
dipastikan dia akan bahagia di alam kuburnya. Kuburnya yang sempit itu akan dirubah menjadi taman-taman surga. Kalau meninggalnya bahagia, kalau meninggalnya itu husnul khotimah, dipastikan dia akan bahagia nanti di padang mahsyar. Di saat orang-orang itu kepanasan, terpanggang matahari selama 50.000 tahun, orang itu dikumpulkan di padang mahsyar. Itu bukan waktu yang sebentar. Kumpulnya bukan di bawah pohon, kumpulnya bukan ya di tempat yang banyak makanan minuman. Sejauh mata memandang hanyalah tanah yang berwarna merah, yang kontur tanahnya itu ketika Nabi Isra Mi'raj dipegang tanah itu di padang mahsyar seperti tepung. Ya. Jadi kita akan tinggal tuh di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya, dunia cuma 50, 60, 70. Padang mahsyar 50.000 tahun. Siap belum kita tuh menghadapi padang mahsyar yang begitu lama? Kata Nabi, manusia akan menangis sejadi-jadinya. Ya. Gimana nggak nangis coba? Nggak makan bertahun-tahun, nggak minum bertahun-tahun. Matahari 1 mil, 1 mil itu berapa tuh Pak Yudi? 1,7 kilometer kurang lebih. Dekat banget, 1,7 kilometer. Sekarang kata para ilmuwan, jarak bumi dengan matahari itu 120 juta kilometer. Panasnya kerasa. Gimana kalau 1,7? 50.000 tahun. Oh, upacara bendera aja pagi-pagi ada yang pingsan. Betul, Pak? Kelamaan berdiri, padahal masih pagi-pagi, belum panas, udah pingsan. Itu akan kita alami di sana. Namun kata Nabi, waktu yang 50.000 tahun itu akan dilipat menjadi waktu antara zuhur sampai asar. Cuma 3 jam. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang terpilih. Di antaranya siapa? Orang-orang yang waktu hidupnya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu senang, cinta dengan masjid. Nah, mudah-mudahan ini di sini semuanya adalah termasuk dalamnya. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, kita akan bicara tentang dahsyatnya sakaratul maut. Sebelum orang itu meninggal, dia mengalami yang namanya sekarat atau naza. Ada yang lama, berhari-hari nggak mati-mati, matanya melotot aja. Ada kayak gitu. Ada yang di ruang ICU berhari-hari, berminggu-minggu nggak mati-mati. Ya. Ada yang mudah meninggalnya, ya, lagi sholat, ya, dia sujud terakhir, nggak bangun-bangun. Orang udah salam masih sujud, ya, sehingga makmum, Pak bangun Pak, udah tahiyat, nggak bangun-bangun. Katanya begitu digoyang-goyang, dia jatuh. Rupanya itu sujud terakhir dia. Gua bayangin kalau orang itu meninggal lagi sujud, enak nggak Pak? Enak nggak Bu? Bener Bu? Enak? Mau nggak Bu? Mau, bener. Serius nih mau? Ya alhamdulillah udah mau banget ya. Sekarang Bu? Jangan sekarang Bu ya. Nah, jangan. Amalnya masih dikit Ibu ya masih. Bekalnya masih dikit, dosanya banyak, betul? Ya. Ada yang begitu mudah, ya. Belum lama kita saksikan viral dia, wali kota Bandung, Ustadz Oded tuh, dari PKS dia itu, meninggal dunia lagi ngapain tuh? Lagi mau khotib Jumat. Wali kota itu, kalau wali kota atau Ustadz kayak gitu, ya, dia wali kota tapi bisa khotib. Tapi kalau wali kotanya kerja agama, yang ada apa? Korupsi berjamaah, semua kena, ya kan? Seperti di Bekasi ini, coba ya, korupsinya berjamaah, bikin malu aja dah, ya. Jadi
Ya, kalau orang itu baik sewaktu hidupnya, sering ke masjid, ya, banyak berzikir kepada Allah, tangannya murah untuk sedekah, nyantuni anak yatim, berbakti sama orang tua. Kalau orang itu baik, Allah akan wafatkan dalam keadaan baik. Sebagaimana dia hidup, begitulah dia akan mati. Kalau orang itu waktu hidupnya orang yang gak baik, banyak maksiat, ya, berzina, berjudi, suka mabuk, ya, munafik, fasik, kufur nikmat, meninggalnya pun akan seperti itu. Karena kata Nabi, orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Maka para pemabuk meninggalnya lagi mabuk. Ada nggak, Pak? Ada nggak, Bu? Banyak. Yang suka berzina meninggalnya lagi zina. Ada. Di Ancol berapa pasangan tuh yang meninggal di mobil lagi zina. Ya. Di Puncak berapa orang meninggal di villa. Ya. Dalam kondisi berzina. Itu, ya, nauzubillah min dzalik. Dan kita saksikan ayat-ayat yang berkenaan dengan sakaratul maut. Saya akan sampaikan dulu bagaimana, ya, suasana dahsyatnya detik-detik maut bagi orang-orang yang zalim. Ya. Kita lihat ayatnya di surat Al-An'am. Ya. Allah berfirman, "Walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Itu tengah-tengah adanya. Ya, ayatnya ada di tengah-tengah. Dan alangkah ngerinya, kata Allah nih, alangkah ngerinya seandainya engkau menyaksikan orang-orang zalim itu sedang meregang nyawa. Malaikat-malaikat maut menghampirinya dan memukul-mukul tubuhnya. Kemudian dikatakan kepadanya, "Hai jiwa yang jahat, keluarkan nyawamu." Jadi Ibu sekalian, ini kita nggak akan sanggup melihatnya. Makanya Allah katakan, alangkah ngerinya kalau engkau mampu melihat. Kita kenapa nggak bisa melihat? Nih kita ini orang mati, kan disunahkan kita kalau orang mau mati itu kumpul tuh keluarganya, ya Pak Ibu, betul? Ditalkinkan, ya kan? Pak, baca Pak, la ilaha illallah. Kan itu malaikat pada datang tuh. Kok kita nggak lihat? Kenapa nggak lihat? Karena mata kita ini dihijab, ditutup sama Allah, ada hijabnya. Ya, kapan itu dibuka hijab itu? Hijab itu akan dibuka ketika kita mengalami naza atau mengalami yang namanya sakaratul maut. Dia belum mati nih Pak, detik-detik menjelang ajal, maka hijab itu dibuka, tabir itu akan dibuka sama Allah, sehingga orang yang akan meninggal itu bisa melihat malaikat yang datang. Bukan cuma itu, dia sudah bisa melihat buku amalannya yang waktu di dunia dikerjakan, kan ditulis tuh oleh malaikat, ya, akan dilihatin tuh, nih amal kamu saat kamu hidup, ya. Bahkan dia sudah bisa melihat tempatnya setelah mati di sorga atau di neraka, ya. Dalilnya itu di Quran, di surat Qaf yang tadi saya baca saat jadi imam. Laqad kunta fi ghaflatin min haza fakashafna anka ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Sungguh kalian itu lalai dengan perkara ini. Karena kita sibuk dengan dunia, nih Pak, yang sibuk dengan dunia dan remeh-temehnya, ya, sibuk dengan bisnis, sibuk pokoknya dengan perkara-perkara dunia, kita lalai
kita lupa bahwa kita akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Sungguh kalian lalai dengan masalah ini, kata Allah. Maka kami buka tabir yang menutupi matanya, pendengarannya. Maka ketika itu pandangannya, ketika itu pendengarannya sangat tajam, sangat sensitif. Sehingga dia bisa melihat malaikat yang datang menghampiri. Maka kalau orang itu, orang yang zalim, belum dicabut nyawanya, dia sudah ketakutan. Ada yang teriak-teriak, matanya melotot. Kenapa? Karena malaikat maut itu tergantung siapa yang mau dicabut nyawanya. Kalau yang mau dicabut nyawanya ini orang soleh, yang sering ke masjid, anak yang berbakti, itu malaikat pakaiannya putih-putih, pakai minyak wangi yang harum, wajahnya tampan rupawan, datang sopan lemah lembut, sehingga dia nggak tegang, nggak takut dia mau mati. Tapi kalau yang mau meninggal itu pemimpin yang jolim, pemimpin pendusta, ya, waktu di dunia banyak maksiat, banyak khianat, oh itu malaikat ganti kostum, ya bu, pakaiannya hitam-hitam, ya, rambutnya panjang, dan matanya itu menyala seperti kilat menyambar, kulitnya hitam-hitam, terus bawa kain kapan dari neraka berwarna hitam. Coba gimana nggak ngeri bu? Datang, kemudian nggak pakai assalamualaikum, begitu datang main tabok aja tuh, ditabokin pak, semua malaikat ditabokin, ditamparin, dipukulin. Lah kita pak ditabok hansip aja biru, ya pak ya, ditabok orang aja tuh merah, lagi mana yang nabok malaikat coba? Ini kata Allah, alangkah ngerinya seandainya engkau bisa menyaksikan orang yang jolim itu sedang meregang nyawa. Malaikat datang menghampirinya dan memukul-mukul tubuhnya. Kemudian teriak, memaki-maki dia, hai jiwa yang jahat, keluarkan nyawa kamu. Ini pak, betapa ngerinya detik-detik ajal orang yang jolim. Makanya kita jangan pernah jolim sama orang, ya. Sekarang kan banyak orang jolim pak, ya, banyak orang yang jolim. Jolim itu apa sih? Suka nyakitin orang. Suami bisa nggak jolim sama istrinya? Bisa. Suami yang bisa nyakitin istri mulu, nggak nyenangin istri. Kan tugas suami itu nyenengin istri, ya nggak bu? Di mana tuh rumah kayak surga gitu loh, ya nggak bu? Nah, kalau suami itu di rumah misalnya marah-marah, ya, bisanya itu hanya menyalahkan, ya nggak bisa jadi kuduah contoh yang baik buat istrinya, nggak mau ngasih nafkah, ya, itu namanya dia zolim. Suami bisa jolim sama istri, ayah bisa jolim sama anak, anak bisa jolim sama orang tuanya. Pemimpin, apakah itu lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden, bisa jolim sama rakyatnya, bikin susah rakyat, apa-apa jadi mahal. Betul nggak bu? Bu, kalau apa-apa mahal, ibu bahagia nggak? Bu, bahagia nggak kalau ibu apa-apa mahal? Enggak, susah, ya kan? Nah itu kalau orang jolim kayak gitu, ya. Meskipun dia maaf, banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak puasanya, tapi kalau zolim sama orang, meninggalnya pasti susah, meninggalnya pasti akan mengalami penderitaan yang berat. Nabi bersabda, ittaquz zulma, jauhilah berbuat zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena berbuat zolim itu menjadi kesengsaraan di hari kiamat. Kalau kita jolim sama orang dan belum pernah minta maaf, nanti orang yang kita jolimi itu datang di hari kiamat. Ya Allah, orang ini pernah jolimi saya, orang ini pernah nyakitin saya nggak senang, saya nggak ridho. Kalau tanya, betulkah
Kau pernah zalimi dia? Betul ya Allah. Ambil. Hei, kau yang dizalimi, ambil pahala sholatnya. Diambil pahala sholatnya. Ya, datang lagi yang dizalimi. Ya Allah, ini orang pernah mimpin saya di Indonesia. Dia berjanji begini-begini, tapi janjinya nggak ditepati. Dia dusta, dia bohong, bikin sengsara. Ya Allah, saya nggak ridho dengan orang ini. Maka diambil pahala hajinya, pahala umrohnya. Habis semua pahala, masih ada yang orang datang tuh. Maka kalau udah nggak punya pahala, dosa-dosa orang yang dijolimi itu dilimpahkan ke dia. Bayangin, kita nanggung dosa sendiri udah banyak. Gimana kalau dosa orang itu yang kita pernah jolimi dilimpahkan ke kita? Nah, itulah orang yang bangkrut nanti di akhirat, Pak. Udahnya pahalanya habis, ya tinggal dosa doang. Dosa orang yang pernah dijolimi, ditipu, disakiti, dilimpahkan ke dia. Nah makanya jangan jolim, jangan. Ya. Kalau pernah kita jolimin orang, jolimin istri, anak, buru-buru minta maaf. Jolim tetangga, buru-buru minta maaf. Ya. Jangan sampai nanti di hari kiamat, di sidang, habis pahala kita, digerogoti, diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Nah, Mas muliakan. Jadi kalau orang itu zalim, meninggalnya itu su'ul khatimah. Sebelum meninggal, dia akan dipukuli oleh malaikat. Maka kita akan saksikan nanti ciri-ciri orang itu meninggalnya baik, meninggalnya bahagia, itu fisiknya kelihatan, Pak. Pertama, nih, untuk menilai orang itu meninggalnya baik, husnul khatimah, ada keringat, Pak, di keningnya, Bu. Jadi kalau ada orang yang meninggal tuh ada keringat di keningnya, itu ciri-ciri meninggalnya bahagia, husnul khatimah. Nabi yang bilang, mautul mu'mini bi arakil jabin. Ciri meninggalnya orang mukmin yang baik, ada keringat di dahinya. Di sini nih ada keringat. Apalagi kalau wajahnya berseri-seri, ada senyum, itu udah alamat meninggalnya bahagia, tersenyum. Kenapa kok tersenyum meninggalnya? Karena sebelum meninggal dia melihat tempatnya di surga, dia bahagia, tersenyum. Ya, itu ciri-ciri fisik, Pak. Orang meninggalnya baik, ada senyum, ada keringat di dahinya. Ya, tapi mohon maaf nih, kalau kita bertakziah kan sunnah tuh buka, tutup wajahnya, ya Pak ya. Sunnah kita itu kalau takziah buka tutup wajah jenazah, supaya kita lihat gimana wajah dia tuh. Kalau kita lihat wajahnya itu menyeramkan, menakutkan, Pak, matanya masih melotot aja, mulutnya mangap aja, menganga, terus kulitnya agak menghitam, membiru, bahkan ada busa di sini nih, ada busa. Itu ciri-ciri orang itu meninggalnya su'ul khotimah, meninggalnya dalam keadaan dimurkai sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya pernah, Pak, kaget menyaksikan jenazah seperti itu. Saya nggak sempat ketika itu buka wajahnya ketika masih belum dimandikan. Maka ketika dimandikan, saya menyaksikan, tapi aneh gitu. Dimandiin, mukanya ditutupin terus, gitu. Ini pasti ada sesuatu, saya bilang nih. Saya tungguin aja sampai selesai. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Kenapa orang meninggal dunia dimandikan kok ditutupin terus mukanya? Saya tungguin, ya. Dan itu cara kita ingat mati di situ. Cara kita ingat mati bertakziah, saksikan orang itu yang lagi dimandikan, yang lagi dikapani, saksikan. Dan kita dialog dengan diri kita. Jadi kalau saya ingat orang lagi dimandikan, Hasan, sekarang engkau melihat orang yang dimandikan, besok engkau yang akan dimandikan. Kita dialog begitu. Kalau orang disolatkan, saya dialog, Hasan, engkau ke orang yang nyolatin, besok engkau yang akan disolatin. Begitu. Begitu dibuka, Pak,
Terakhir kan orang tuh kalau memandikan mayat itu diwuduin, ya kan? Diwudukan terakhir, Pak. Diwudukan. Begitu dibuka wajahnya, ya Allah Pak, menakutkan. Matanya itu hampir keluar biji matanya. Mulutnya mangap lebar. Ya Allah, pantesan ditutupin terus mukanya. Dan orang itu memang Pak sewaktu hidup ya zalim, ya, berbuat zalim, ya, banyak merugikan orang, ya, banyak merugikan orang lain, meninggalnya seperti itu, ya. Tapi saya juga bahagia gitu, ngiri niat orang yang meninggal tersenyum. Ada beberapa orang yang saya saksikan meninggal tersenyum, bahkan ada keringat. Di antaranya guru saya itu Kiai Haji Rahmat Abdullah, ya, pendiri Islamic Center di Iqra, Jati Makmur. Kan meninggalnya itu kalau salah hari Jumat. Kondisinya dia lagi berwudu. Kata Nabi, siapa yang meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, dia akan aman dari azab kubur. Pak, Bu, pengen aman dari azab kubur, Bu? Pengen selamat enggak? Meninggallah hari Jumat, Bu. Nabi yang jamin ini, Nabi. Di antara ciri-ciri orang itu meninggalnya husnul khotimah, meninggalnya di hari Jumat. Seperti wali kota Bandung meninggalnya hari Jumat saat dia mau naik mimbar mau khutbah. Meninggalnya tersenyum. Yang lain menangis, dia tersenyum. Masya Allah. Itu kematian yang dirindukan, Pak. Ya, meninggal di hari Jumat, disolatkan ribuan orang. Ya Allah. Ya. Jadi kalau kita menyaksikan orang itu secara fisik, matanya melotot, mulutnya menganga, kulitnya membiru, itu ciri-ciri orang meninggalnya su'ul khotimah. Ya. Nah, kemudian ya, kita lihat lagi di surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Punten Pak, pinjam Quran Pak. Yang warna di atas itu. Al-Qiyamah itu juz berapa anak-anak? 29. Surat nomor berapa? Najwa? Najwa? Al-Qiyamah nomor berapa? Lupa. Ya. Al-Qiyamah itu nomor 75. Ya. Kita lihat nih. Di ayat yang ke-26 sampai 29. Ini detik-detik sakaratul maut. Malaikat dialog sama orang yang mau mati. Ya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saq. Kali-kali tidak apabila nyawa sampai kerongkongan, nyawa sampai tenggorokan. Di nyawa itu kalau dicabut, Bapak Ibu sekalian, itu dari ujung kaki, terus ditarik sampai mata kaki, terus sampai betis, terus sampai lutut, terus berlanjut sampai pinggang, terus sampai dada, terakhir nyangkut di sini, istirahat dulu, tenggorokan. Kalau udah sampai tenggorokan, tertutup pintu tobat, ya. Nah, ketika nyawa sampai tenggorokan, malaikat bisikin tuh di telinganya. Wakila man raq. Ya, kata malaikat dikatakan, man raq. Kalau udah begini, siapa yang bisa nolongin kamu? Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menyembuhin, yang nolongin kamu? Meskipun dia itu punya 10 rumah sakit
Anaknya semuanya dokter spesialis jantung, saraf, dikumpulin semua tuh. Anak-anaknya yang dokter spesialis, didatengin semua alat-alat canggih yang dimiliki rumah sakit. Kalau nyawa atau tenggorokan, bisa nggak nyelamatin Pak? Bisa nggak Bu nyelamatin? Anaknya jenderal bintang 5, bisa nggak ngusir malaikat maut? Bisa nggak? Nggak bisa Pak Bu. Makanya jangan sombong, ya. Jangan sombong, petantang-petenteng, mentang-mentang anaknya dokter, mentang-mentang anaknya jenderal, sombong betul. Nanti kalau udah mau mati, ketenggorokan tuh nyawa, bisa ngenolongin? Nggak bisa, dikatakan kila manrok. Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa nolongin kamu? Wa zanna annahul firaq, dan dia yakin itulah saat perpisahan dengan anak-anaknya, perpisahan dengan istrinya, perpisahan dengan dunia dan remeh-temeh. Dia yakin, wah ini udah mau mati. Kenapa? Dia udah lihat alam lain. Dia udah lihat tempatnya di surga atau neraka. Yakin betul tuh, nggak akan selamat dia. Ya. Wal tafatis saqu bisak, dan saking dahsyatnya itu dicabut nyawa, betis itu sampai bertaut. Nahanin sakit, betis bertaut dengan yang lain. Bertaut tahu Bu? Apa tuh? Bersilang. Iya, sampai bersilang. Nahanin sakitnya tuh dicabut. Karena kan kata Nabi, saatnya dicabut roh itu seperti orang disayat-sayat 1000 pedang. Pedang 1000, semuanya nyayat-nyayat tubuh kita. Aku aja sakit, gimana 1000? La haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi kita ngajarin doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Nah, Pak, Bu, ini kok kayaknya pada tegang gitu. Kayaknya ya Allah. Tenang, ya tenang. Ibu, mau nggak matinya enak? Mau nggak meninggalnya itu tersenyum? Mau nggak meninggalnya nggak sakit? Nah, kalau mau kita pindah ke arah ayatnya. Karena Quran itu lengkap. Quran itu menggambarkan bagaimana orang itu matinya susah, matinya menderita, dipukuli malaikat, ya, betisnya sampai bertaut, nahan sakit. Ada orang meninggalnya itu enak, ya, nggak pakai lama, ya. Quran menggambarkan. Kita lihat sekarang, gimana ayatnya? Kita lihat ayatnya pertama di surat An-Nahl. An-Nahl itu nomor berapa? 16, ya. Ayat yang ke-32, ya. Kita buka Qur'annya. An-Nahl ayat 32. Di situ Allah berfirman, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ya. Betul Pak Yudi? Ya. Betul ya? Coba perhatikan ayatnya. Ini ayat kan menjelaskan tentang detik-detik menjelang ajal. Tapi ini yang meninggal orang yang takwa. Orang yang takwa. Karena di ayat 31-nya itu Allah menjelaskan orang yang takwa. Masih nyambung. Orang takwa itu yang bagaimana? Nah, orang takwa itu adalah, kata Allah, allazina, itu orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat thayyibin, meninggalnya enak. Tuh. Ada Bang Thayyib kan ya? Thayyib itu artinya enak. Makan juga suruh yang enak-enak. Kulu min thayyibat, makanlah yang enak-enak, yang baik-baik. Ya. Jadi orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan enak, baik,
dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan dia itu Allah ridhoi, beriman, lagi ibadah sama Allah, lagi taat sama Allah, itu namanya thayyibat. Ya, jamak dari thayyib, thayyib jadi thayyibat. Ya, jadi thayyib itu baik. Makanya kalau laki-laki bang thayyib kok nggak pulang-pulang, ini menyalahi Quran ya. Karena kata Quran itu thayyib itu artinya baik, gitu. Ya. Apa yang dialaminya? Nah, nih lihat. Malaikat-malaikat itu datang menghampirinya. Yaquluna, menyampaikan selamat. Yaquluna itu kan kalau dalam fi'il mudhari, domirnya itu hum. Menunjukkan berarti malaikatnya enggak sendiri. Ini Quran tuh hebat. Ya. Karena kalau pakai yaqulu satu dong malaikatnya. Tapi kalau di situ ayatnya yaquluna, berarti malaikatnya banyak yang datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau meninggal dunia itu, malaikat maut tuh nggak sendiri. Dia ada timnya. Ada tim. Kenapa? Karena ada malaikat yang nyabut ruhnya, ada malaikat yang megangin air dari surga, ada yang megangin kain sutra dari surga. Buat apa? Buat ngebungkus ruh kita. Karena kan ruh saat keluar kan telanjang. Ya kan? Dibungkus. Bungkusnya kalau orang takwa itu kain kafan dari surga. Ada malaikat yang nyiapin kain kafan, ada malaikat yang nyiapin wewangian dari surga, ada malaikat yang mencabut, ada malaikat yang memotivasi dia supaya dia nggak tegang meninggalnya. Apa kata malaikat tuh? Yaquluna salamun alaikum. Kata malaikat, selamat, kamu ini orang soleh, kamu kan orang baik. Ya, selama di sini kan di PJI kamu rajin ke masjid, ya nggak? Iya. Kan kamu sering sedekah, sering ke panti asuhan, jangan takut. Ya. Wala takhaf wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Masalah anak-anak kamu nanti ada yang jamin, Allah yang akan jamin rezekinya. Jangan takut, jangan sedih, anak kamu tinggal. Kata malaikat tuh dihibur dulu dia. Dihibur. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kamu juga jangan takut, surga sudah dibuka pintunya buat kamu. Tuh lihat surganya kelihatan, maka dibuka tuh matanya. Dia melihat surga tempat tinggalnya. Begitu melihat surga, kegirangan dia. Melihat bidadarinya cantik betul, ya, lagi tersenyum bidadari, cantiknya melebihi Syahrini. Ya Allah. Cantik betul tuh bidadari lagi. Senyum mati ya. Senyum dia, disenyumin bidadari. Lo bapak-bapak jangan beredar, disenyumin Ayu Ting Ting aja lepak-lepak gitu kan. Bidadari senyum, ketawa dia tersenyum dia bidadari. Nah, ketika lagi senyum-senyum itulah pelan-pelan dicabut nyawanya oleh malaikat, sehingga dia meninggalnya nggak sakit. Kenapa? Nyabutnya pelan-pelan. Karena Allah udah pesan sama malaikat-malaikat itu. Hai, malaikat maut, yang kau akan cabut hari ini adalah orang soleh yang aku cintai. Karena dia sering memakmurkan rumahku. Dia sering menolong hambaku yang kesusahan. Dia sering nyantuni anak yatim. Aku cinta sama orang itu. Maka berlama lembutlah kepadanya. Maka Allah bersumpah, wan nasyitatin nashta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itu di Quran, di An-Nazi'at ayat yang kedua. Ayat pertamanya kan, wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Itu buat siapa? Buat orang munafik, orang jolim, orang kafir. Kalau orang yang soleh, orang yang takwa, lemah lembut. Cabutnya lemah lembut, dia nggak rasa kesakitan, maka dicabutlah nyawanya itu. Begitu nyawanya keluar, maka dimandikan dengan air dari surga, dibungkuslah dengan kain kapan dari surga yang halus, dikasih wewangian, harum itu ruhnya. Subhanallah. Ya, enak nggak Bu kayak gini Bu? Mau nggak Bu?
Mau. Nah, kalau mau berarti syaratnya kita harus menjadi pribadi yang muttaqin. Dia orang yang takwa itu hidupnya mulia. Di dunia dia mulia, dimuliakan oleh Allah dengan cara dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Kalau dia punya masalah, Allah berikan solusi dari masalahnya. Itu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa sama Allah, dimudahkan urusannya. Mau meninggal dunia, Allah muliakan lagi. Meninggalnya, Allah berikan kemudahan. Meninggalnya, dijemput oleh malaikat yang berwajah tampan. Dibungkus ruhnya dengan kain surga yang halus. Itu mulia. Orang takwa itu mulia di dunia, mulia saat meninggal dunia, dan Allah muliakan lagi nanti di akhirat dengan cara dimasukkan ke surga. Nah, mudah-mudahan ini di depan saya ada orang yang takwa. Amin. Kemudian gimana lagi nih? Kalau kita pengen ninggalnya enak, jadilah orang yang dekat sama Allah atau minal muqarrabin. Yang pertama tadi apa? Muttaqin. Ini kalau ninggalnya pengen enak, jadilah pribadi yang muttaqin, yang takwa sama Allah. Meninggalnya pasti enak. Ya, nggak akan susah. Meninggalnya nggak dipukuli malaikat, tapi malaikat justru ngucapin apa? Salamun alaikum. Selamat kamu nih ya. Kamu ini termasuk orang yang soleh, termasuk calon ahli surga. Gitu kata malaikat tuh. Ya, seneng nggak tuh kira-kira? Bahagia nggak? Oh, bahagia. Nah, yang kedua, nah, lihat kita kalau ngaji pakai Quran, ya, supaya dalilnya kuat gitu. Yang kedua, jadilah orang yang muqarrabin. Muqarrabin, orang yang dekat sama Allah. Makanya tugas kita itu di dunia ini ibadah. Ibadah itu tujuannya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekati Allah. Nah, kalau pengen dekat sama Allah, kita harus sering ke rumahnya. Karena Allah tuh ya menyiapkan ya di muka bumi ini baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah, dan rumah Allah adalah masjid. Berarti kalau kita pengen dekat sama Allah, mesti sering kemana? Ke masjid. Pengen dekat presiden, sering ke istana presiden, betul? Kalau pengen dekat sama Allah, sering ke rumahnya Allah, ke masjid. Jadi jangan harap dekat sama Allah kalau kita, mohon maaf gitu, malas ke masjid. Makanya orang beriman yang benar itu imannya dia udah terbiasa ke masjid. Ciri orang mukmin yang benar imannya diantaranya jika orang itu sudah apa tuh? Semangat untuk memakmurkan masjid. Iza ra'aitumur rajula yaqtadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Itu dalilnya. Kalau engkau menyaksikan orang yang sering bolak-balik ke masjid, orang yang suka ke masjid, orang yang terbiasa ke masjid, fashhadu, saksikanlah, kata Nabi, itulah ciri orang yang benar imannya. Nabi bilang, orang mukmin yang benar imannya, cirinya adalah suka ke masjid. Tapi kalau nggak senang ke masjid, berarti belum benar imannya. Berarti ada kemunafikan di situ di hatinya. Nauzubillah min. Nah, kita lihat nih, muqarrabin itu adanya di surat Al-Waqiah. Nomor berapa Al-Waqiah? Nomor 56. Kita lihat di ayat-ayat yang terakhir, ya, ada firman Allah bunyinya begini, ya. Di ayat yang ke-88, ya, Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu
naim. Nih. Jadi kalau meninggalnya pengen enak, nih ayatnya. Maka jika yang meninggal itu termasuk orang-orang yang dekat sama Allah, minal muqarrabin, farauhun, maka dia meninggal dalam keadaan dirahmati Allah. Meninggalnya disayang sama Allah. Meninggalnya itu dalam keadaan bahagia. Tuh. Rauhun itu artinya, tafsirnya meninggalnya bahagia, enak, nyaman, dan dirahmati Allah. Itu makna rauhun tafsirnya. Wa raihanun wa jannatun naim, dan dia itu meninggalnya diperlihatkan surga yang penuh kenikmatan. Tuh. Ini dalil yang kedua bahwa kalau meninggalnya pengen enak, posisikan diri kita termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Caranya banyak. Pengen dekat sama Allah, sering-seringlah ngobrol sama Allah. Gimana Ustaz ngobrol sama Allah? Quran. Kata Nabi, kalau kalian kepengen beraudiensi dengan Allah, pengen berduaan dengan Allah, pengen ngobrol sama Allah, bacalah Quran. Quran ini Pak, sarana kita beraudiensi dengan Allah. Maka kalau Quran dibaca itu, rasakan itu buat kita. Ketika kita baca ayat, misalnya gini. Ya. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Itu sholat kita ngomong, Hasanuddin, suruh tuh anakmu sholat, suruh tuh santrimu untuk sholat, dan sabar, karena nyuruh santri sholat itu nggak gampang. Serius Mak, tadi saya nih ya, sampai sedikit emosi, saya udah bangun duluan. Ayo bangun. Kita mau jamaah jauh nih di PJI, bangun tuh. Begitu bangun, saya tinggal kan, saya siap-siap, prepare, udah pakai baju gamis, sepikir udah balik ke kamar, udah siap, tidur lagi. Saya ambil air aja, nyiram taman saya, nyiram. Ayo bangun, saya siramin. Begitu kena air, langsung ini ada yang lari, ada yang blingsatan, ada yang langsung. Begitu Pak. Sabar. Yang perempuan juga sama. Mana nih? Katanya mau ikut. Iya tuh nih, masih prepare, udah mau komat, prepare. Masya Allah. Baik, ini udah mau suruk ya? Oh udah lewat, Masya Allah, gak ada yang bilangin nih, Masya Allah. Maaf nih ya, udah masuk suruh. Ada yang pertanyaan, silakan mau nanya. Ya, dengan pasal apa? Maaf. Assalamualaikum, Azmi. Pak Admi. Ya, Azmi. Ya. Pertama, orang kafir itu kan ada yang matinya senyum. Ya, baik. Bagaimana? Yang kedua, kita itu kan tadi Al-Quran itu mengatakan kira-kira kita itu tidak boleh melampaui batas. Ya, jolim. Zolim. Ya. Melampaui batas zolim. Ya. Kehidupan sehari-hari kita, contoh saat inilah. Misalnya di masjid. Di masjid ini kan ada orang yang ekstrim harus pakai masker. Ada juga yang mengatakan tidak perlu pakai masker. Yang kita bingung lagi, kedua orang ini mungkin susah juga kita mau ngomong. Istilahnya kan bukan karena lillahi ta'ala, mungkin menurut saya. Baik. Makasih ya. Ya. Oke. Ada orang kafir meninggalnya gampang, bahkan tersenyum. Gimana itu? Nah gini Pak, Allah itu maha penyayang. Allah itu maha membalas kebaikan. Dalam kitab ini saya baca, ya, kalau orang kafir itu waktu di dunia berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikan dia. Ketika di dunia dia meninggal, dimudahkan sama Allah. Itu
Itu cara Allah ngebalas kebaikan dia. Kan orang kafir juga ada Pak yang suka sedekah. Ada nggak? Banyak. Orang kafir ada nggak yang sopan? Banyak orang kafir yang sopan. Bahkan di Villa Nusa Indah, Masjid Darussalam, ketika Idul Kurban, orang kafir nganterin kambing, Pak. Pengen kurban, panitianya bingung. Ustaz, gimana ini? Orang kafir kurban, terima apa enggak? Ya terima aja, orang pengen kurban. Nanti gimana? Terima aja. Orang mau ngasih kurban yang motong kita, kecuali yang motong dia, nggak boleh. Terima aja. Itu pada begitu. Yang lain jangan diterima, orang kafir kurban diterima. Begitu pada apa tuh ya di situ. Ya debat gitu ya. Lah orang kurban kasih terima. Ya. Gitu. Jadi orang kafir Pak ada yang baik, Pak. Nah, cara Allah ngebalas kebaikan dia diwafatkan dalam keadaan mudah gitu, ya. Kedua, kita sebagai orang muslim itu mesti berjiwa tasamu. Apa tasamu itu? Berlapang dada. Gak boleh kita itu ego, mau menang sendiri, ya. Contoh masalah sholat misalkan, ya sama-sama aja. Kayak saya di Barokah itu kan ada yang manhajnya Salafi, ya Muhammadiyah, ada yang NU, semua masuk di situ. Yang NU ya dia sholat zikirnya kenceng-kenceng, ya biarin. Kalau yang Salafi habis sholat zikirnya sir, ya silakan gitu. Ya. Terus kalau di situ tuh komatnya lama. Nih kalau saya nih pergian ajan tuh di Pondok Gede, saya mikir pasti nih masih keburu nih di rumah. Ya, bener, sampai di rumah belum komat, masih bisa qobliyah malah. Kenapa? Karena dia komatnya lama. Ya kalau subuh itu 25 menit baru komat. Ya. Kan lumayan tuh bagi pengantin baru masih bisa mandi junub gitu Pak. Ya kan? Nah, iya. Nah kalau cuman 10 menit begitu aja ya dia nggak bisa lama-lama, ya kan? Nah itu kesepakatan, ya harus fleksibel. Nah CDKM-nya saya sampaikan ini masjid punya umat, bukan punya sebenarnya segelintir orang atau golongan. Siapa aja boleh masuk, kayak Masjid Haram, Masjid Nabawi, semua masuk di situ. Muhammadiyah, NU, Persis, Salafi, semua masuk di situ, ya. Dan saling menghargai. Yang pakai masker, ya silakan. Yang nggak pakai, karena mungkin dia itu udah yakin, ini udah COVID-nya udah nggak ada lah, gitu. Dan saya mah insya Allah nggak pakai masker juga, insya Allah aman. Ya silakan, gitu. Maksud saya udah nggak pakai masker. Kenapa? Karena saya udah tawakal sama Allah aja, gitu. Udah aman lah, gitu. Hargai, gitu. Tapi kalau saya dikasih, Pak Ustadz, tolongnya pakai masker, ya saya pakai. Saya enggak, saya bilang, apain? Jangan paksa saya, nggak begitu. Karena emang di masjid itu disuruh pakai, Pak, mau apa ya dipakai, saya pakai, gitu. Tapi kalau apa namanya di situ memang yang nggak pakai, saya nggak pakai. Saya ikutin aja. Saya ikut aturan. Tanya, Pak di sini subuhnya pakai kunut nggak? Pakai, saya pakai kunut. Pak di sini subuhnya pakai kunut nggak? Nggak pakai, saya nggak kunut. Ikutin aja. Gimana maunya? Gitu. Ya. Pak di sini kalau habis Jumatan zikirnya dipandu nggak? Dipandu, saya pandu. Pak di sini kalau Jumatan zikirnya masing-masing, saya masing-masing. Begitu. Jadi kita tuh harus fleksibel. Ya. Nggak boleh kita memaksakan kehendak kita. Supaya kita itu indah, ya beragama itu ya indah, meskipun berbeda tetap ukhuwah bisa dijaga. Jangan hanya perbedaan sedikit jadi berantem mulu di masjid, ribut mulu gara-gara masker gitu kan. Akhirnya ada yang ngambek nggak mau ke masjid, begitu. Kenapa? Karena kita selalu ekstrim. Pindah masjid, ada yang pindah masjid, ada. Kenapa? Nggak nyaman dia. Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tasamu,
berlapang dada gitu, saling menghargai, saling menghormati. Gitu Pak ya. Cukup Pak ya, list saya. Oh, jangan susah-susah ya nanya ya. Gampang-gampang aja. Ini Ustaz, orang yang bunuh diri itu gimana Ustaz? Apakah dia pasti su'ul khotimah dan katanya nyawanya, arwahnya melayang-layang dulu belum sampai ke suatu tempat seperti orang yang meninggal normal? Baik, terima kasih Pak. Nggak ada orang mati bunuh diri itu yang husnul khotimah. Semua yang itu husnul khotimah. Bahkan mati dalam perang pun, mati dalam jihad pun, kalau matinya bunuh diri, su'ul khotimah. Lagi jihad aja tuh, ada sahabat jihad, ya. Orang-orang kagum dengan dia. Kenapa? Nah, dia bunuh banyak orang. Orang kafir banyak dibunuh sama dia. Kata sahabat, ini mujahid sejati. Sorga, kata Nabi, enggak, di neraka dia. Ya Rasulullah, kenapa di neraka? Dia kan jihad. Kan dia mati syahid. Enggak, dia nggak mati syahid. Ketika dia membunuh banyak orang, dia terluka parah, dan dia nggak sanggup menahan sakit, maka ditusuk pedang ke tubuhnya. Bayangin coba. Pak, ada orang ikut jihad tuh mulia Pak, tapi ketika dia menahan luka yang gitu banyak, dia nggak kuat nahan luka, dibunuh dirinya, maka percuma dia jihad. Maka orang meninggal dunia itu yang matinya itu bunuh diri, nanti di neraka disiksa sesuai dengan bagaimana dia bunuh dirinya. Kalau bunuh dirinya dia itu minum racun, di neraka dikasih racun. Racun terus diminum. Kalau di waktu matinya itu bunuh dirinya lompat, nanti di neraka dia naik ke atas lompat, ya terjun, tubuhnya hancur, balikin lagi, naik lagi, terjun lagi, kayak gitu. Terus kayak gitu Pak. Bagaimana dia meninggal ditusuk dengan pisau, nanti di neraka dikasih pisau tangannya, tusuk terus gitu. Jadi orang itu di neraka kalau mati bunuh diri maka disiksa sesuai dengan bagaimana bunuh dirinya. Hati-hati. Dan nggak ada ruh itu melayang-layang. Itu adalah khurafat. Ruh itu cuma dua tempatnya. Ini belum selesai nih ya materinya. Karena baru nyampe orang itu keluar nyawa. Nanti ruh itu kemana? Kan itu ruh itu ada yang dibawa ke langit sampai langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai nanti namanya iliyin. Nah, itu ruhnya orang yang soleh, orang yang takwa, namanya iliyin. Gimana orang itu munafik, kafir, orang maksiat? Nggak mungkin ruhnya disatukan sama orang yang takwa, nggak bisa. Di mana tepatnya? Di sijin. Apa sijin? Bumi lapis ketujuh. Ini nggak ada ruh itu melayang-layang, bahkan katanya masih ada di rumah. 40 hari belum balik itu, nggak ada itu. Karena dalilnya ada di Quran. Iya, ada yang minta kopi, dikasih kopi. Bapaknya kan suka kopi pahit, kopi manis siapin. Dikasih rokoknya, rokok apa? Jinggo. Ini bos apa ini? Buat roh. Nah, Masya Allah, ada kayak gitu Pak, masih ada kayak gitu. Percaya, itu khurafat namanya. Itu syirik, nggak boleh kita punya begitu. Nggak ada roh itu balas dendam sampai bunuh dia. Mau datengin, mau dendam. Ada filmnya tuh, difilmin, roh balas dendam. Ada ya? Film apa tuh, Nyi Blorong apa? Ya, itu kayak gitu kan orang jadi percaya bahwa roh itu gentayangan. Karena ada filmnya dibikin, klinik itu nggak boleh, syirik jadinya jatuhnya kita. Itu Pak ya. Ini mohon maaf ya, saya langsung nyambung ini ngisi di Sentul. 7:30 misalnya sampai sono. Jadi saya duluan ya. Saya mohon maaf nih kalau saya ngomongnya begini gitu ya. Betawi gitu ngomongnya Pak, ablak aja itu, mohon maaf. Ya, mohon dimaafkan kalau ada yang salah. Mudah-mudahan ini Baitul Jamil Allah berkahi, jamaahnya makin makmur. Nanti kalau perlu impor jamaah, saya impor Pak. Kalau memang perlu jamaah ya, supaya semangat gitu ya. Saya suruh santri saya, tiap ada kajian saya suruh kemari ya. Biarkan kalau rame jadi semangat Pak ya. Rame, entah kan orang-orang komplek melihat gitu kan. Wah itu yang dari jauhnya datang tuh kan. Masa saya nggak datang gitu Pak. Jadi buat motivasi juga gitu. Dari mana tuh? Jadi buat motivasi gitu ya, bukan ria atau apa. Karena kadang-kadang orang itu perlu dimotivasi.
Kasih contoh ya. Baik, kita tutup dengan baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunahkan sholat sunnah 2 rakaat supaya pahalanya kata Nabi sama dengan haji, sempurna hajinya. Siapa yang subuhnya berjamaah, kemudian dia zikir duduk sampai syuruk sholat 2 rakaat, maka seperti haji, sempurna hajinya.